Saudara-saudara, saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman wartawan di gedung PBNU. Saya Effendi Khairi, kader Nahdlatul Ulama. Sekedar perkenalan ya. Jadi saya pernah tinggal di gedung ini selama 13 tahun. Waktu masih mahasiswa tahun 83 sampai 94. Waktu itu gedungnya belum seperti ini, 2 lantai. Jadi di lantai 2 itu seluruh aktivis mahasiswa, PMII, IPNU, IPPNU. Nah, itu pusat aktivitas dari sini. Di bawah sini kantornya Gus Dur, di sebelah sini. Jadi oleh karena itu saya diundang ke sini. Tentu saya harus hadir, saya harus datang sebagai takdim saya kepada PBNU. Bahkan saya merasa terhormat diundang PBNU. Setelah itu saya sebagai wartawan sekitar 12 tahun. Ketika tahun 1998 saya bersama para kiai sebagai wartawan, saya mengikuti berbagai gerakan aspirasi masyarakat NU. Setelah Pak Harto diturunkan, ringkas cerita, warga NU menghendaki adanya partai baru. Nah, disinilah konteks saya diundang oleh PBNU untuk memberikan kesaksian atau konfirmasi atau komparasi tentang informasi kelahiran PKB sampai saya terakhir di PKB 2013. Saya tidak akan menyinggung PKB hari ini atau menyinggung PKB selama saya tidak di PKB, karena saya sekarang sudah berada di partai luar PKB, sehingga saya tidak masuk pada wilayah misalnya menyangkut apa kondisi, situasi, profil, kenyataan, fakta-fakta PKB hari ini. Itu saya tidak punya hak itu, dan saya tidak akan mengatakan itu. Itu bagian dari etika yang saya harus pegang. Apa pertanyaan atau konfirmasi atau informasi yang diinginkan oleh tim PBNU tadi? Pertama, terkait dengan sejarah. Yang kedua, terkait dengan dinamika ketika saya masih berada di PKB. Saudara-saudara, saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya PBNU. Kalau ada partai dari NU, dari kalangan NU yang tidak disupport oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak, karena faktanya
ada partai di luar PKB yang berdiri dari lingkungan NU, itu menjadi partai gurem. Dulu ada namanya PKU, dulu ada namanya PNU, Partai Nahdlatul Ummah. Akhir ada Partai Kebangkitan Nasional Umat. Tidak di backup, tidak didirikan oleh PBNU, tapi didirikan oleh hanya orang-orang NU. Maka mereka tidak ada bisa memenuhi syarat. Nah, PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada besar itu karena PBNU dan Gus Dur. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU, tanpa Gus Dur, PKB ada? Pertama, nah ini saudara bisa catat. Pertama, ketika Gus Dur jadi ketua umum PBNU, memberikan atas desakan warga NU, politisi NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri. NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Jadi yang kita kenal, kita sebut sebagai NU kembali ke khitoh. Jadi itu artinya tidak menjadi partai politik. Tapi NU boleh mendirikan partai politik. Nah, atas dasar perkembangan masyarakat setelah Pak Harto turun, reformasi terbuka, demokrasi terbuka, maka kemudian NU menyambut aspirasi masyarakat NU itu dengan mengeluarkan namanya surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, untuk membuat rumusan-rumusan, untuk membuat pokok-pokok pikiran, untuk membuat apa namanya partai ini ke depan yang didirikan oleh NU ini. Maka surat tugas itu diketuai oleh Kiai Ma'ruf Amin, 5 orang, kemudian dibantu oleh 9 orang tim asistensi diketuai oleh Arifin Junaidi. Disitulah kemudian membuat satu mabda siasi. Mabda siasi itu berisi visi misi, pokok-pokok atau prinsip-prinsip berpolitik bagi partai yang didirikan oleh NU yang kemudian namanya menjadi PKB. Isinya ada 9. Di dalamnya mengandung itu tadi, pokok-pokok pikiran, prinsip-prinsip berpolitik, etika berpolitik, visi misi. Nah itu ada di 9 itu, 9 di dalam mabda siasi. Yang kedua, tim 5 dan tim 9 membuat, kalau partai ini sudah berdiri, maka hubungannya apa dengan NU? Hubungan NU dengan partai yang didirikan namanya PKB itu adalah hubungan historis, hubungan kultural, dan hubungan aspiratif. Tidak struktural, betul, tapi historis. Historis kan nggak bisa hilang. Kultural, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab, akhlak, dan segala macam. Kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan oleh NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu
Setelah ini dirumuskan, termasuk di dalamnya adalah ADART, maka kemudian ditunjuklah menjadi deklarator untuk mengumumkan, mendeklarasikan bahwa NU di era reformasi setelah terkungkung sekian puluh tahun di era Orde Baru, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, era reformasi bebas untuk punya partai. Maka 5 orang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ini ada bukunya, Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ilyas Ruhayat sebagai Rais Am, Kiai Mustafa Bisri sebagai Rais Syuriah, Kiai Mukhid Muzadi sebagai Rais Syuriah, dan Kiai Munasir Ali sebagai Rais Syuriah, sesepuh dan pinisbu. Inilah yang merepresentasikan NU, mewakili warga NU Nahdliyin seluruh Indonesia. Inilah partai NU. Tidak cukup di situ, jadi ada konsepnya, ada visi misinya, ada segala macam prinsip-prinsip perjuangan sudah di situ, ada ART-nya, ada hubungan yang sudah diatur antara NU dan PKB dan dideklarasikan. Tidak cukup itu, ini harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, atau dulu istilahnya apa? Dulu istilahnya Kementerian Departemen Kehakiman, betul ya? Departemen Kehakiman. Untuk ke arah sana tidak cukup dengan 5 orang deklarator, kemudian 5 tim dan 9 asistensi, ya, tim asistensi. Tidak cukup, membutuhkan KTP untuk persyaratan sekitar 50 orang yang dimintai KTP untuk memenuhi syarat administrasi untuk disetujuinya sebuah partai politik itu berdiri. Siapa di dalamnya? Selain nama-nama itu, Gus Dur dan seterusnya, juga ada nama Gus Yahya, ada nama, insya Allah nama Gus Yahya juga ada. Ada nama Gus Saipul, ada nama, termasuk nama saya, ada Ali Maskur, Arifin Junaidi, dan lain-lain. Jadi saudara-saudara, berarti kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU. Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU. Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB, punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, ngoreksi, atau menata ulang. Disinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain. Jadi kalau partai lain pada umumnya sekian orang bersepakat membuat rumusan, ada KTP, disetor, kemudian didaftarkan menjadi partai politik. Visi misi disusun sendiri, sekian orang. Kalau PKB tidak, PKB itu melalui proses yang luar biasa. Saya karena waktu itu wartawan meliput tahun 98 itu, sebelum PBNU itu memfasilitasi semua aspirasi itu, pertemuan masyarakat NU untuk supaya NU punya partai itu di mana-mana. Ada di pondok pesantrennya Gus Yahya ini, Rembang, Raudhut Thalibin, Kiai Khalil, abahnya Gus Yahya itu. Ada di pertemuan di Semarang, pertemuan di Surabaya, pertemuan di Bandung, pertemuan di Jawa Barat, mana lagi itu, berbagai pertemuan. Nah, baru kemudian NU memfasilitasi semua itu, mengkonkretkan semua itu. Oke, kalau begitu
aspirasinya, maka kita perlu punya partai, kemudian diberi nama PKB. Nah, apakah hak evaluasi, hak koreksi, hak itu digunakan oleh PBNU? Itu silakan. Yang jelas semuanya tadi saya ceritakan kepada tim di lantai berapa tadi? Lantai 3 saya ceritakan. Sekarang saya menjadi bagian dari proses itu. Kemudian setelah itu saya memang jadi DPR PKB yang pertama, jadi ketua fraksi. Kemudian ketika konflik dengan Muhaimin, saya menjadi ketua muktamar luar biasa bersama Gus Dur, dilawan oleh Muhaimin dan seterusnya. Nah, itu saya menjadi pelakunya di situ. Nah, oleh karena itu, kalau PBNU kemudian mengundang saya, ada rasionalitasnya. Tetapi sekali lagi kepada saudara-saudara saya katakan, saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan Muhaimin. Itu saya tidak masuk itu. PBNU harus melakukan apa terhadap PKB yang sekarang? Untuk penilaian bla 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 itu silakan. PBNU itu yang punya hak, bukan saya. Karena saya di partai lain. Saya kira demikian penjelasan dari saya, dan inilah yang saya kemukakan kepada tim. Terima kasih. Pertanyaan teman-teman dari mau nanya, tadi kan banyak bercerita soal nilai historis. Apakah memang sebaiknya konflik ini dan evaluasi dari KPU ini tidak disampaikan secara keluarga, atau sekarang kan terus ibaratnya di posisi orang juga melihat ada PKB berkembang, PBNU berkembang, karena ini seperti melihat masalah keluarga tapi diutarakan ke publik begitu. Apakah Gus Dur sendiri tadi menyampaikan saran-saran? Saya tidak punya hak untuk memberikan syarat-syarat atau apa. PBNU sudah ngerti semua. Apa yang mau dilakukan itu sudah ngerti semua. Hanya mungkin tadi saya sampaikan konfirmasi, komparasi, atau menambah informasi supaya pandangan PBNU PBNU sudah punya pandangan apa yang harus dilakukan, sehingga saya tidak menyarankan apa-apa. Hanya itu saja. Hanya itu tadi. Dengan penjelasan saya tadi, maka silakan PBNU menggunakan haknya. Velasu terbuka apa tertutup silakan. Setelah itu mau bikin apa lagi silakan. Itu silakan. Sehingga saya tidak menggurui orang tua ya. Bahwa tidak ada hubungan antara PBNU dengan PKB. Kalau PKB itu pemilihnya adalah itu kultural, sedangkan PBNU adalah struktural. Dan bahkan yang dinyatakan oleh Caimin bahwa struktural itu tidak bisa kita ganti kapanpun. Ini seolah-olah merupakan PBNU gitu. Iya, jadi memang hubungan struktural dengan pengertian tertulis itu memang tidak ada. Tetapi hubungan yang melampaui lebih dari struktural itu kan hubungan historis. Struktural itu kan kelihatan mata. Kalau historik itu kan nggak bisa. Struktural itu kapan saja bisa diubah. Tapi kalau historik itu nggak bisa diubah. Kultural nggak bisa diubah. Dia memanfaatkan NU kok, mengeksploitasi warga NU. Warga NU itu siapa yang mewakili? Ya PBNU, ya kan? Hubungan aspiratif, kan? Aspirasi. Nah, itu kan lebih dahsyat ketimbang sekedar struktur. Dan itu tadi, dia tidak ada tanpa PBNU. Ini yang harus diingat. Ini kan lebih substantif, lebih urgen, lebih mendasar, ya? Ya nggak bisa hilang. Hubungan historis, kultural, itu nggak bisa hilang. Kalau struktural bisa hilang. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya tidak menyarankan apa-apa, cuma saya ingin memberi makna atas pemahaman saya selama saya berada di PKB. Hubungan historis,
kultural dan aspiratif itu lebih dahsyat, itu lebih urgen. Kalau dalam agama itu lebih teologis, itu teologis. Jadi itu ketimbang hubungan fisik, struktural itu fisik, jasad. Kira-kira gitu. Maaf, saya menambahkan, PBNU yang sekarang itu kan kelanjutan dari PBNU sebelumnya, ekofisi otomatis. Jadi hubungannya itu bukan hanya ketika PBNU kepemimpinannya Gus Dur, para pendiri para pendiri PKB zaman itu, tidak. Ya PBNU selamanya itu ya hubungannya tetap historis, kultural dan aspiratif itu. Jadi jangan salah memberi makna. Ini nih. Saya itu ya maaf, ini saya tambahkan aja. Di PKB itu bukan sekedar praktisi PKB, tapi saya sekolah kemudian sampai doktor sampai tentang PKB. Saya di Malaysia, ini disertasi saya daerah itu. Nah, kemudian saya pernah menulis buku waktu saya jadi ketua panitia ulang tahun PKB yang ke-9. Ini sebagai editornya, sehingga saya bukan sekedar praktisi PKB, tapi saya mencoba mendalami makna-makna, kandungan-kandungan filosofi, prinsip-prinsip dalam saya kira. Gus, izin Gus Zam dari Kembaran Gus, mau bertanya Gus, ini kan Gus Ibu kan sempat menyebut bahwasannya Pansus PKB ini dibentuk untuk mendalami apakah benar PKB itu dicuri atau tidak oleh pemilihan Caimin. Nah, ini kan juga selaku ketua MLB ya Gus ya. Ini apakah memang terbukti Gus kalau Caimin ini mencuri PKB Gus? Loh, yang mengatakan itu bukan saya, tapi Gus Dur. Tapi terbukti nggak Gus? Hah? Terbukti nggak kalau emang Caimin mencuri PKB? Pokoknya itu Gus Dur. Kalau Gus Dur yang mengatakan, ya insya Allah kebenarannya itu 100%. Nah ya, karena maaf ya, ini SKPBNU dan orang NU yang mau bikin partai, ya, kalau Gus Dur tidak menyetujui, PBNU tidak, PKB ini tidak ada. Itu yang, karena ini background. Pada saat itu NU kan baru kita kira-kira berapa tahun ya, 84 sampai 98. Itu kan masih konsolidasi hitoh macam-macam. Begitu ada reformasi, ini bikin partai apa enggak, itu ragu. Tapi Gus Dur, ya oke, ini aspirasi, itu Gus Dur, yang lain terus ikut. Jadi kesimpulannya itu tanpa Gus Dur tidak ada. Nah, karena itu ketika Gus Dur ngomong begitu, ya kebenarannya 100% menurut saya. Lain setelah hari. Ya. Kalau dipanggil siapa? Baris Krim. Lo dipanggil Allah saja kita nggak takut, apalagi Baris Krim. Kita ini dipanggil Allah itu kita siap, apalagi dipanggil manusia biasa. Itu. Karena kan kalau yang saya terluar ini apa sebenarnya menangnya ini antara PKB dan KDR itu aja. Sebetulnya sudah bisa disimpulkan. Ini kan bisa diibaratkan anak dan orang tua. NU-nya ini orang tua, PKB-nya itu anak.
Jadi anak itu harus beradab sama orang tua, harus sopan santun, harus mengunjungi orang tua, harus baik orang, kira-kira kan begitu. Tapi silakan PBNU untuk menilai, ya. PBNU yang tahu persis mengapa ini harus terjadi, gitu kan? Itu yang merasakan kan orang tua, PBNU ini sebagai orang tuanya PKB. Yang dipanggil kan bagian dari NU juga nih. Nah itu gimana Gus melihatnya? Saya sudah sampaikan tadi di atas. Pokoknya semuanya hak PBNU. Ya. Hak PBNU. Sampai di situ. Jangan terlalu jauh nanti. Cukup? Ya. Rizky dari CNN.com Gus, di atas tadi pas bertemu dengan pimpinan PBNU ditanyakan juga nggak soal pencopotan Gus Coy waktu jadi 2013 lalu, insiden pencopotan Gus Coy jadi kursi DPR waktu itu. Izin Gus, dan kesimpulan Gus Coy saat pas dipanggil tadi apa terkait ini bila itu dibahas, izin Gus. Iya, ya itu variasi saja. Ada memang yang tanya itu variasi, tapi itu kan bukan pokok soal, itu urusan saya dengan, bukan urusan PBNU ya, urusan saya dengan, jadi nggak ada masalah itu. Varian obrolan, tapi bukan pokok soal. Jadi lintasan sejarah, iya, sampai pada saya ketua muktamar luar biasa Lukman Edi atau Karding bersama Muhaimin muktamar Ancol itu, ya itu kita ceritakan semua. Itu untuk apa? Refresh ya, untuk merefresh ingatan ya, ingatan supaya PBNU nanti dalam keputusannya memang padat ya, telah memperoleh berbagai masukan yang cukup valid, kira-kira gitu. Oke? Terakhir mungkin. Oh ente lagi. Ini Gus, mungkin kalau dari jenengan sendiri ini baiknya PBNU mengambil sikapnya bagaimana Gus untuk menyelesaikan permasalahan konflik ini Gus? Saya tidak mau ngasih saran orang tua, kurang adab itu. PBN itu orang tua saya, nggak beradab. Jadi sudah itu punya hak dan sudah mengerti semua PBN itu apa yang harus dilakukan. Tapi menurut Gus Coy PKB cukup melenceng nggak dari apa yang? Saya tidak mau menilai karena saya pengurus partai lain, jadi saya nggak mau mengevaluasi atau. Sebagai orang pihak ketiga, karena udah berarti dari luar tadi bisa melihat. Lah kalau itu rasan-rasan di luar tapi tidak ke publik lah ya. Kalau itu tertutup tidak boleh ke publik. Nanti saya, Effendi Khoiri jadi ketua partai Nasdem kok menilai partai lain, nah itu kan nggak bagus. Sebelumnya dari Gus Coy sendiri melihat apakah ini Gus Coy juga mengamini apa yang disampaikan Pak Lukman Edi seperti Dewan Suro tidak mempunyai segala macam. Lukman Edi punya hak untuk itu karena dia sekjennya Muhaimin, kan? Punya hak untuk memvelasi, menginformasikan, itu punya hak untuk itu. Itu silakan. Ya saya nggak perlu menilai Pak Lukman Edi, nggak usah itu. Nanti di luar konteks ini, nanti menjadi urusan pribadi ya, jangan. Oke? Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.